Bagaimana kabarnya sehat semua? Yang di rumah bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat. Sehat. Dengar suara saya ya, jelas ya. Yang di rumah? Teman-teman di sini kelas? Ada yang gabungan? Oh, ada satu anak. Masih ingat nama saya? Enggak? Oke, kalau begitu saya kenalkan yang ketiga kalinya. Perkenalkan, nama lengkap saya Andi Betananti. Kalian bisa panggil saya Andi. Siapa? Andi. Oke. Saya mahasiswa semester 7 di Universitas Negeri Surabaya dengan prodi S1 Pendidikan dan Sastra Indonesia. Saat ini sedang ber-PLP di SMP 8 Surabaya dan ditugaskan untuk memegang kelas 9. Lalu saya asli dari Lamongan. Ada yang pernah ke Lamongan? Tidak ada? Oh, oke. Kapan-kapan kita main ke Lamongan. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan dari perkenalan ini? Gimana? Tidak ada? Belum? Sambil mengisi literasi, teman-teman masih semangat? Teman-teman sudah tahu tentang beri semangat? Kalau semangat, tahu? Oke. Kalau saya nanti aba-aba satu kali beri semangat, kalian bilang sem. Ya. Kalau dua kali beri semangat, sem. 3 kali beri semangat, semangat, sem. Oke, saya ulangi. Kalau saya aba-aba 1 kali beri semangat, kalian bilangnya sem. 2 kali beri semangat, sem. 3 kali beri semangat, sem. Semangat, sem, semangat ini. Semangat, sem, semangat ini. Oke? Dalam satu kelas kan pasti kenal semua, pasti bisa lebih keras ya suaranya. Dan malu-malu, oke? Kita coba ya. 1 kali beri semangat, sem. 2 kali beri. Kita ulangi. Kurang fokus. Yang fokus ya mas ya. Oke, 1 kali beri semangat, sem. 2 kali beri semangat, sem. 3 kali beri semangat, sem. Semangat, sem. Semangat, sem. Semangat. Oke, kita ulangi sekali lagi biar semuanya meriah dan semangat. Oke ya. 1 kali beri semangat, sem. 2 kali beri semangat, sem. 3 kali beri semangat, sem. Semangat, sem. Semangat ini. Semangat, sem. Semangat ini. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya kita langsung masuk ya ke materi. Di sini ada teks diskusi. Nah, kemarin kan kita juga sudah membahas tentang teks diskusi ya. Ada yang masih ingat apa itu teks diskusi? Semua ikut singkat kan kemarin ya? Ikut dulu namanya saja, orangnya ikut. Ya. Oke, ada yang tahu tentang teks diskusi? Mungkin bukunya bisa dibuka lagi. Tes diskusi apa sih yang dinamakan, apa yang disebut tes diskusi ini?
Teks diskusi adalah sudah ketemu? Nah, ada yang ingin berbicara? Kenapa? Teks diskusi adalah anak-anak? Oke. Oke, menurut teman-teman benar atau salah? Gimana? Nah, oke. Ini langsung tugas siapa? Alia. Oke, terima kasih Mbak Alia. Oke, sudah disebutkan tadi oleh Mbak Alia. Mungkin ada yang ingin mengulangi? Oh, mungkin langsung di belakang mengulangi perkataan dari Mbak Alia tentang teks diskusi. Gambar. Oh, ada gabung sama temannya ya? Oke. Teks diskusi di sini adalah untuk menyampaikan pendapat atau sudut pandang dari dua belah pihak, yaitu pihak pro dan oke, pro. Apa yang dimaksud dengan pro? Gimana? Saya ini hanya mengulangi materi yang sebelumnya. Kalau kalian kemarin benar-benar ikut kelas, nanti sudah tahu. Pro adalah gimana? Menyetujui? Hah? Gak apa-apa, nanti berpendapat. Oke. Pro adalah pihak yang menyetujui terhadap ide atau suatu gagasan. Sedangkan kontranya adalah pihak yang tidak menyetujui tentang ide atau gagasan yang akan dibahas. Oke, kita lanjutkan. Sebentar. Sebentar.
Mungkin ada yang bisa bantu saya? Kenapa slide-nya enggak? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, di sini kita akan mengulang bahasa tes diskusi. Ada yang ingin membacakan untuk kita semua? Satu anak silakan angkat tangan. Hanya membaca saja. Siapa? Maksudnya? Siapa? Nah, tunjuk-tunjukkan. Ayo, siapa yang berani? Siapa yang laki-laki? Siapa yang perempuan? Beneran, ayo. Silakan, angkat tangan. Tidak ada? Hah? Tidak ada? Kalah sama kelas lainnya berarti ya. Oke, kalau gitu saya membacakan. Yang pertama, audiensi. Apakah benar bahasa yang digunakan dapat meyakinkan pembaca atau pendengar? Bahasa kalian ini apakah sudah dapat meyakinkan pembaca atau pendengar yang akan mendengar dari gagasan kalian atau teks diskusi kalian? Lalu yang kedua, gagasan. Apakah kata-kata yang digunakan mampu menjelaskan dan menghubungkan gagasan atau argumen serta alasannya? Nah, ini keselarasan antara gagasan dengan topik yang akan kalian bahas. Lalu secara persuasif, apakah jelas gambaran, posisi, atau pendapat penulis dalam mencoba meyakinkan pembaca atau pendengar? Lalu yang keempat adalah kosakata, yaitu apakah kosakata yang digunakan sesuai dengan topik dan konteks tugas atau ide atau gagasan atau isu yang akan kita bahas. Lalu kohesi, apakah kamu menggunakan dengan tepat, yaitu kata rujukan, kata ganti, konjungsi, dan kata hubung dalam kalimat dan paragraf. Nah, ini yang perlu kita perhatikan dalam kita membahas suatu teks diskusi. Nah, untuk bisa mendapat kelimanya ini, nah di sini nanti kita akan bahas untuk bagaimana kelimanya dapat tergabung dalam satu gagasan yang baik. Di sini tadi ada konjungsi. Konjungsi itu apa? Yaitu konjungsi adalah yang keras. Ya, semua tinggal baca. Konjungsi adalah ya. Oke. Konjungsi adalah kata sambung yang berfungsi untuk menghubungkan dua pikiran atau dua pengertian. Nah, dalam pembagian konjungsi ada pembagian waktu, syarat, pengandaian, tujuan, sesi, pemilikan, penyebaran, pengakibatkan, penjelasan, cara, harapan, pengecualian, dan urutan seperti yang ada di bukunya.
ini dan asal, tetapi, seperti itu. Itu adalah dasar dari konjungsi. Tapi jika kita menelaah lebih lanjut, lebih banyak ternyata konjungsi itu banyak sekali ragamnya, banyak sekali kolom-kolomnya. Nah, di sini juga ada kolom-kolomnya, bisa kita lihat. Waktu. Konjungsi waktu ini adalah konjungsi yang menunjukkan waktu yang sedang dibahas. Apakah saat ini atau kemarin, lalu juga kemudian, seperti itu adalah konjungsi waktu. Nah, mungkin dari beberapa pembagian konjungsi mungkin ada yang ingin ditanyakan. Saya kok asing sih dengan kata-kata ini? Saya kok tidak paham dengan kata-kata ini? Mungkin ada yang ditanyakan. Silakan. Dari waktu, syarat, penandaian, tujuan, konsepsi, pemuripan, penyebaban, sampai urutan. Ada yang ditanyakan? Nah, sudah paham semua berarti? Nah, oke, kalau gitu saya tanya, yang dimaksud dengan konsepsi itu apa? Ayo, mungkin ada yang bisa menjelaskan konsepsi itu apa? Kok contohnya ada kata biarpun, meskipun, sekalipun, walaupun, sungguhpun, kendatipun. Apa sih yang dimaksud dengan konsepsi ini? Ada yang tahu? Dari ini mungkin ada yang tahu tentang konsepsi? Ada? Dari ini? Ada yang di sini? Dari ini? Tahu? Kenapa nggak tanya? Malu bu, mau tanya tapi nanti kok melihat teman sekolah. Ya begitu. Jawab aku ngomong sendiri. Ada yang tahu konsepsi? Teman-teman, dilihat dari contohnya seperti yang ini, konsepsi itu adalah kondisi atau klausa yang menyatakan keadaan atau kondisi yang berlawanan dengan sesuatu yang dinyatakan dalam klausa utama. Nah, makanya misalkan kita misalkan kita menyetujui sesuatu, tetapi masih ada yang kita titik beratkan. Misalkan kita pro, tapi kata-kata dalam kontra itu ada sesuatu yang kita ya ini mungkin bisa menjadi sesuatu yang benar, tetapi ada satu titik yang membuat kalian kembali lagi ke pendapat kalian. Jadi misalkan pendapat A, lalu kita tanya dengan kata meskipun begitu masih ada yang seperti ini. Nah, itu adalah yang termasuk dalam kata konsepsi ini. Paham teman-teman? Oke, paham. Selanjutnya mungkin ada yang ditanyakan lagi? Tidak? Oke, kalau begitu kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Koherensi dan koherensi. Oke. Mungkin ada yang ingin membacakan. Silakan, hanya membaca saja. Koherensi dan koherensi. Ada yang ingin membacakan? Silakan. Silakan yang ingin membacakan teman-teman. Saya menunggu ada satu anak gitu yang berani untuk membacakan, hanya membaca saja. Kalau tidak kelihatan bisa nanti di sini.
Mungkin yang di rumah ingin membacakan untuk kita semua. PPT-nya belum muncul. Tuntas. Masih belum muncul yang di rumah. Belum. Bentar. Sudah kelihatan yang di rumah? Sudah, Oke. Bu. Mungkin yang di rumah ingin membacakan untuk kita semua. Ada satu anak. Gak ada. Di sini juga masih tidak ada. Hanya membaca saja. Tidak ada. Oke. Untuk mempersingkat waktu, bisa dilihat teman-teman. Kalau tidak mau membacakan, silahkan dilihat, disimak. Kohesi dan koherensi. Kohesi atau kepaduan wacana adalah keserasian hubungan antar unsur yang satu dengan yang lain, sehingga terciptalah pengertian yang koheren. Nah, untuk koherensi merupakan pengaturan secara rapi kenyataan dan gagasan, fakta, juga ide menjadi suatu untayan yang logis sehingga mudah memahami pesan yang diungkap. Nah, ini ada suatu gagasan. Saya dilihat nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Kita lihat nomor 1. Pak Ali pergi ke pasar baru. Pak Ali naik bus Metro Mini. Oke, sudah dibaca ya semua ya. Nah, dari paragraf ini atau dari gagasan ini, apakah ada sesuatu yang membuat kalian tidak nyaman? Atau ada kekeliruan di satu gagasan ini? Ada yang tahu? Pak Ali pergi ke pasar baru. Pak Ali naik bus Metro Mini. Lalu tiba-tiba kok Bu Tahir memberi sepatu baru. Nah, ada yang tahu ada kekeliruan di gagasan ini? Yaitu di gagasan yang satu tidak adanya apa? Tidak adanya oke. Tidak adanya kohesi. Kenapa? Karena dari satu kata ke kata yang lain tidak memiliki keserasian, tidak memiliki
konjungsi yang dapat mempersatukan kata satu dengan yang kedua. Mari kita lihat, Pak Ali pergi ke pasar baru. Pak Ali naik bus metro mini. Nah, sebenarnya ini kan digabungkan menjadi satu gagasan, tetapi kok dalam gagasan tersebut masih ada kata yang rancu seperti itu. Tahu ya maksudnya? Nah, kita lihat yang kedua. Pak Ali pergi ke pasar baru, naik bus metro mini. Ia pergi membeli sepatu baru karena ada pajak impor, maka harga sepatu buatan dalam negeri juga ikut naik. Sepatu yang dibeli Pak Ali itu harganya Rp100.000. Nah, dalam gagasan ini, apa yang kalian lihat dari paragraf dari gagasan pertama dan kedua? Apakah ada bedanya? Ada atau tidak? Ada. Di mana? Di mana? Di mana? Silahkan kalau tahu langsung mengutarakan. Pak Ali pergi ke pasar baru naik bus metro mini. Pak Ali pergi ke pasar baru, Pak Ali naik bus metro mini. Apa yang berubah? Berarti pada paragraf kedua sudah ada apa? Koherensi. Oke. Koherensi atau kohesi? Atau kedua-duanya? Koherensi atau dua-duanya? Gimana? Koherensi? Oke. Koherensi karena kenapa Mbak? Dan tahu kenapa kok bisa koherensi? Kita di sini diskusi ini. Atas diskusi dan diskusi. Karena sudah ada keserasian antara 1 dan 2 dan juga ada ketermautan antara kalimat objek pertama dan kedua. Di sini kan Pak Ali pergi ke pasar baru naik bus metro mini. Dia pergi membeli sepatu baru. Yang kedua, karena ada pajak impor, maka harga sepatu buatan dalam negeri juga ikut naik. Nah, di sini kohesinya ada Pak Ali pergi ke pasar baru dengan sampai sepatu baru. Nah, koherensi di sini adalah karena ada pajak impor. Nah, di sini sudah ada keserasian antara kalimat pertama dan juga kalimat kedua. Jadi di nomor 2, contoh nomor 2 ini sudah mudah dipahami. Ya. Lalu kita lihat ketiga. Dengan bantuan pemerintah, pejabat itu membeli mobil baru. Mobil itu berwarna biru. Biru muda menjadi warna idaman kaum muda sekarang. Sekarang ini teknologi banyak mengubah keadaan dalam waktu singkat. Sampai menggebu-gebu. Apa yang ada di dalam gagasan ini? Koherensi, kohesi, atau kedua-duanya? Apa? Kohesi saja. Yang deret ini kohesi, koherensi, atau dua-duanya? Dua-duanya? Yang deret ini? Jawab semua, ayo. Katakan. Apa? Koherensi, kohesi, atau dua-duanya? Dua-duanya. Deret ini? Apa? Kohesi saja? Kohesi, koherensi, atau dua-duanya? Apa? Kohesi saja? Yang deret ini? Dua-duanya kohesi atau koherensi? Apa? Koherensi. Oke, yang benar adalah kohesi. Berarti kohesi dua-duanya ya. Yang benar adalah dua-duanya. Kenapa dua-duanya benar? Ada yang mengatakan alasannya?
tinggi. Kenapa benar? Karena ini dalam tuntutannya lebih kompleks, lebih bisa menghubungkan antara basis yang pertama dan kedua. Nah, lalu dengan bantuan pemerintah, pejabat itu membeli mobil baru. Mobil itu berwarna biru. Nah, di sini ada kohesi dengan bantuan pemerintah, pejabat itu kohesinya ada di situ dan mobil itu bisa menjadi koherensinya. Jadi dua-duanya bisa masuk dalam gagasan ini. Bisa dipahami apakah ada yang ditanyakan dari kalimat-kalimat ini? Gimana? Sudah? Sudah? Dan sudah kita lanjut ke selanjutnya. Menyajikan teks diskusi. Yang pertama, gunakan judul dengan bahasa yang menarik perhatian. Yang kedua, mulai pendahuluan dengan pertanyaan retoris. Ada yang tahu pertanyaan retoris itu pertanyaan apa? Apa? Ada yang tahu? Tidak ada. Oke. Pertanyaan retoris adalah pertanyaan yang tidak perlu kita jawab. Seperti misalkan di contohnya, haruskah kita berhutang terus kepada bangsa asing? Apa setelahnya membuang sampah dengan benar? Seperti itu adalah contoh dari pertanyaan retoris, pertanyaan yang muncul untuk tidak ada jawabannya, gitu. Tidak perlu kita jawab. Lalu yang ketiga, mulai pendahuluan dengan bahasa yang syarat emotif. Bahasa yang syarat emotif ini bahasa yang seperti apa? Gimana? Oke, silakan dibaca contohnya. Sangat jelas warga negara wajib pajak yang tidak patuh membayar pajak seperti mana? 140. Ya. Sangat jelas warga negara wajib pajak yang tidak patuh membayar pajak seperti penyewa rumah tidak membayar sewa. Nah, di sini maksudnya bahasa yang syarat emotif adalah bahasa atau kata yang mengandung pikiran dan perasaan dari si penulis untuk bersifat subjektif, bahwa misalkan kamu pro dalam terhadap suatu pendapat atau gagasan, itu kamu munculkan pendapat yang bisa mengandung perasaan kamu bagaimana terhadap gagasan tersebut. Jadi membawa perasaan dan juga pikiran dari si penulis gagasan, atau kamu tuliskan pendapat kamu. Lalu yang keempat, mulai pendahuluan dengan penggunaan ganti personal untuk melibatkan pembaca. Nah, kata ganti personal ini adalah misalkan langsung tertuju pada pembacanya. Kata ganti Anda atau kamu, seperti itu. Lalu yang kelima, mulai pendahuluan dengan pernyataan topik yang jelas. Nah, langsung saja pendahuluan kamu, apa yang ingin kamu sampaikan, apa gagasan kamu, itu langsung masukkan dalam topik, dalam pendahuluannya. Isu yang akan kamu bahas langsung masukkan, jangan terlalu bertele-tele. Itu akan membuat pembaca akan bingung apa yang akan kamu bahas, apa isu yang akan dibahas dalam diskusi tersebut. Gunakan judul dengan bahasa yang menarik perhatian. Sebenarnya dalam judul diskusi juga itu perlu ada pemilihan isunya. Misalkan saja kalau isunya internet itu baik atau tidak bagi pelajar, itu kan sudah ada misalkan apa itu dasar-dasarnya dari bukti-buktinya, kita lihat di lingkungan sekitar bagaimana pengaruh pengaruh internet bagi lingkungan remaja, lingkungan pelajar. Tapi kalau ada yang mengatakan begini,
topiknya atau isunya itu adalah, ini contoh gampangnya ya, McD atau KFC. Apakah ini bisa digunakan untuk menjadi judul diskusi? Kenapa tidak bisa? Karena McD atau KFC, misalkan ini pro McD, ini pro KFC. Kenapa? Karena dalam itu, misalkan McD dan KFC itu tergantung selera masing-masing. Misalkan orang yang suka KFC, saya suka KFC karena lebih bumbunya terasa atau lebih ayamnya lebih besar, lebih juicy atau gimana. Lalu yang McD tidak bisa, saya lebih suka ayam yang gurih, walaupun apa itu kulitnya tidak terlalu crispy atau bagaimana, tapi dagingnya lebih besar atau seperti apa, itu kan apa itu seleranya masing-masing. Itu. Jadi nantinya kalau kita diskusi harus menemukan satu titik yang benar yang mana, itulah yang terbaik dari kedua pendapat. Tetapi kalau tentang misalkan sesuai selera itu biasanya didebatkan kan untuk memenangkan apa yang menjadi pendapat kalian. Kalau kalian McD ya terus sampai akhir kalian setuju dengan McD. Kalau KFC ya terus kalian memberikan pendapat tentang KFC. Bisa dipahami? Yang di rumah bisa dipahami atau masih kurang jelas? Paham, Bu. Oke, paham. Kita lanjut salindia selanjutnya. Kita bermain sesuatu yang sebenarnya sudah sering kita dengar, sudah sering kita ucapkan, tetapi masih ada kesalahan dalam penulisannya. Oke, kata yang pertama. Nanti kita jawab bareng-bareng. Mana yang menurut kalian benar? Ini untuk penulisan ya. Berlagu atau belagu? Apa? Tanpa R atau R? Oke. Yang di rumah tanpa R atau pakai R? Tanpa R. Oke. Tanpa R. Semua sepakat tanpa R ya? Yang benar adalah pakai R. Nah, teman-teman, mungkin makanya ini ya, sesuatu yang sering kita dengar, sering sekali kita ucapkan, tetapi masih ada kesalahan yang kita masih dari dulu sampai sekarang tidak berubah, yaitu sebenarnya kata-katanya adalah berlagu, bukan belagu. Nah, kalau belagu inilah kata yang tidak baku dalam KBBI seperti itu. Jadi yang benar dalam penulisan belagu adalah pakai R atau tanpa R? Oke, kita lanjutkan kata yang kedua. Terima kasih tanpa spasi atau terima kasih pakai spasi? Berarti terima kasih. Mungkin ada yang terima kasih tanpa spasi, Bu? Ada? Sepakat semua ya? Ayo diskusi dulu, nggak apa-apa. Yang mana nih yang benar? Yang di rumah juga. Terima kasih pakai spasi atau tidak pakai spasi? Tak ada. Oh, yang di rumah berpendapat pakai spasi. Yang di sini pakai spasi atau tidak? Ya. Deretan ini pakai atau tidak? Pakai. Deretan ini? Pakai. Deretan ini? Deretan ini? Oke, yang benar adalah terima kasih pakai spasi. Oke, jadi selanjutnya ya teman-teman, kalau kalian ingin menuliskan kata terima kasih, ingat ada spasinya ya, karena itu dari dua kata terima dan kasih ya, bukan satu kata terima
terima kasih. Kita lanjut kata ketiga. Nah, ayo, istri atau istri? Istri. Jawabannya apa? Istri. Berarti tanpa e ya? Ya. Pakai semua? Ya. Oke, yang di rumah, istri atau istri? Istri. Istri, oke. Berarti semua sepakat tidak pakai e. Yang benar adalah istri. Benar. Sama-sama kita semua. Jadi yang benar adalah istri. Kalau kita menurut istri, katanya, oh kayaknya ini lebih baku gitu. Tapi padahal yang istri adalah sesuatu yang baku dan yang istri ini bukan kata baku. Nah, jenderal, jenderal atau jenderal? Pakai e atau tidak pakai? Berat ini pakai atau tidak pakai? Hah? Pakai? Berat ini pakai e atau tidak pakai? Pakai. Pakai? Pakai? Oke. Yang benar adalah tidak pakai e. Jadi yang jawab pakai e itu adalah kata yang tidak baku. Yang baku adalah KBBI adalah jenderal. Oke. Kita lanjut kata yang berikutnya. Nah, ini sering terjadi. Februari atau Februari? Yang mana? Februari. Ini pakai F atau pakai P? Hah? Pakai P atau F? Ayo. Berat ini F atau P? F. Berat ini F atau P? Yang ini F atau P? Yang di rumah Februari atau Februari? Februari. Pakai P? Februari. Ada yang Februari juga ada Februari ya. Oke. Yang benar adalah Februari pakai F. Nah, jadinya hati-hati ya. Karena dulu memang ada yang mengatakan menggunakan F kalau Februari. Ternyata dalam KBBI yang benar itu menggunakan F. Oke. Selanjutnya. Nah, November atau November? Siapa yang P? November. Siapa yang pakai P? Siapa yang pakai P? November. November atau November? November siapa? November hanya satu? Dua? Berarti semuanya P ya, November gitu. Oke, yang benar adalah yakin semua P? Yang benar adalah November pakai P ya. Ini P bukan F. Jadi yang benar itu adalah P. Ingat ya. Jadi ada perubahan kalau tidak salah itu disahkan 2001. Yang benar pakai P. Jadi November. Ya. Nah, yang benar risiko atau resiko? Risiko. Wah, ya. Resiko. Oke, yang di rumah resiko pakai E atau risiko pakai I?
Yang risiko pakai I. Pakai I siapa? Gak ada. Yang resiko pakai E. Yang benar adalah risiko. Nah, kita sering menggunakan itu resiko. Penulisannya juga resiko ini ya. Tetapi dalam bentuk bakunya di KBBI itu menggunakan risiko. Oke. Nah, silakan atau silakan. Silakan atau silakan. Bebek ini pakai H? Oh gini, siapa yang pakai H? Silakan. Silah pakai H, ayo. Silakan. Gak ada? Silakan siapa? Silakan tanpa H. Hanya satu? Yang di rumah pakai H atau tanpa H? Pakai H. Pakai H. Oke, yang benar adalah pakai H. Silakan tanpa H. Kenapa? Kenapa kok tanpa H? Karena jika kita melihat, kita cari di internet, silakan cari sila, pasti tidak ketemu kata dasar sila. Tapi kalau kita mencari sila, itulah yang muncul jadi kata dasar atau bentuk dasar dalam KBBI itu adalah sila, bukan sila. Oke, paham ya? Nah, sekedar atau sekadar? Siapa yang sekedar pakai E? Apa pakai E? Oh, berarti pakai A? Sekadar atau sekedar? Sekedar? Berarti semua satu suara pakai E? Oke. Yang di rumah sekedar atau sekadar? Sekedar. Oh, berarti semua pakai E. Oke. Jawabannya adalah tepuk tangan karena semua salah. Jadi yang benar adalah sekadar. Kalau kita juga sama dengan yang sila tadi ya. Kalau kita melihat di internet di KBBI, yang kita temukan bukan sekedar, tapi sekadar. Ya, jadi yang benar adalah sekadar. Oke. Sekadar. Nah, ini peduli atau perduli. Peduli atau perduli? Apa? Peduli tanpa S? Pakai S? Pakai? Yang di rumah peduli atau perduli? Oke. Jadi semua setuju pakai R ya? Oke, berarti semua satu suara tidak pakai R. Yang benar adalah pakai R. Gimana? Peduli lindungi Indonesia. Oke. Nanti kita lihat lagi ya. Kalau memang di KBBI itu peduli berarti yang saya akan belajar lagi. Kalau memang peduli yang benar berarti yang peduli lindungi yang harus belajar lagi. Ya. Oke, kita PR nanti peduli dan lindungi. Selanjutnya. Setelah sekian lama saya bersama
bisa dibaca bersama-sama tugasnya apa? Kebiasaan, struktur, dan pembelajaran siswa. Oke, jadi kan kita tadi sudah melihat apa saja yang penting bagi saat kita memberikan diskusi tentang kebiasaan yang seperti apa. Lalu strukturnya kemarin sudah kita pahami. Strukturnya ada apa saja? Strukturnya ada apa saja? Undang-undang isi sembilan. Apa? Undang-undang isi sembilan. Oke, benar ya. Strukturnya ada pendahuluan, isi, dan kesimpulan. Dalam isi itu ada pendapat kalian yang mengatakan pro dan juga pendapat yang mengatakan kontra. Kesimpulan jangan lupa itu adalah titik tengah atau solusi dari dua pendapat pro dan kontra tadi. Oke. Lalu temanya. Nah, di sini karena untuk melihat temanya tidak sembarangan, nanti kalian bisa comot langsung di internet gitu ya. Jadi harus orisinil. Saya tentukan temanya ada 5 tema. Silakan dipilih satu saja. Satu ya, bukan kelima-limanya. Yang pertama apa? Silakan. Bacakan bersama-sama. Paham ya? Maksudnya hewan itu lebih baik dibebaskan di hutan belantara atau dikandangkan dalam bentuk kebun binatang. Gitu. Lalu yang kedua, di sini semua semua di sini punya media sosial. Nah, silakan mungkin kalau kalian ingin membahas ini pentingnya di mana, tidak pentingnya di mana, silakan bahas penting atau tidak media sosial bagi para pelajar. Yang ketiga, nah, mungkin ada pendapat yang mengatakan kontra nanti kan pelajar masih belajar belum tentu tahu yang baik atau buruknya dari internet, nanti malah menjelajah ke situs yang buruk seperti itu kan. Kontranya mungkin kalau kalian ingin memilih tema ini bisa beda loh ya, tema yang kedua dan yang ketiga. Bisa dipahami yang kedua dan ketiga ya. Yang keempat, gawai itu apa? Gawai itu apa? Gawai itu handphone, tapi dalam bahasa Indonesia. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan gawai itu adalah HP atau handphone. Jadi boleh ada. Oh, pakai di sekolah ini boleh atau tidak pakai? Dan boleh? Nggak boleh. Jadi menurut kalian bagi para pelajar ini boleh atau tidak membawa HP di sekolah? Gitu ya. Lalu yang kelima. Perempuan yang setuju, yang laki-laki setuju atau tidak? Tidak setuju yang laki-laki. Oke, jadi ini bisa menjadi pro dan kontranya. Kalau pro-nya setuju. Kalau pro-nya itu setuju bahwa game online membuat siswa semangat belajar siswa menjadi menurun. Kalau kontranya adalah tidak benar, karena game online itu mungkin ada pembelajaran yang di dalamnya, nggak tahu apa ya. Tapi mungkin ada pembelajarannya itu bisa kalian temukan. Nah, tapi ingat lagi kalau dari kelima ini simpulannya harus ada solusinya, titik tengahnya ya. Beda dengan debat loh ya. Kalau titik tengahnya harus ada solusi yang kita ingin tunjukkan dari dua pendapat pro dan kontra. Bisa dipahami? Ini tugasnya dikumpulkan di tim kelas masing-masing. Oke, selesai. Bagaimana pendapat kalian tentang
belajar mengajar hari ini kenapa atau tidak? Menyenangkan ya ya. Kenapa pasti sekali ya teman-teman? Oke. Masih ingat nama saya? Siapa? Mbak atau Ibu? Yang ada. Oke, jadi terima kasih untuk kelas ini. Responnya, apresiasinya saya sangat berarti dari teman-teman ini emang suka kuis sebenarnya ya. Jadi tadi langsung kalian lebih aktif daripada ditanyain satu-satu gitu ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika saya di sini mungkin ada salah kata, salah tutur, salah perbuatan. Mohon maaf. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum